Selamat sore, berikut untuk pengujian inverter box panel 10.000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor ordernya. Ya, berikut ini adalah untuk pengujian yang pertama dari dua pembelian ya. Oke, di sini saya akan lihatkan untuk tampilan dalam dari inverternya. Oke, kita turunkan. Ya, di sini untuk tampilan dalam ya, kita bisa lihat di sini ada MCB baterai, MCB software, MCB output, MCB input ya. Oke, di sini langkah pertama kita nyalakan MCB software terlebih dahulu, kemudian MCB baterai kita nyalakan, kemudian MCB software kita off kan ya. Oke, setelah itu kita nyalakan inverternya. Oke, ini dia inverter menyala ya. Dan untuk selanjutnya, di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter box panel ini ya. Oke, di sini kita lihat untuk menu yang pertama. Di sini ada informasi panel surya karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja terlebih dahulu ya. Oke, dan untuk selanjutnya di sini kita ke menu berikutnya, yaitu ada parameter AC input ya. Oke, di sini kita akan lihat untuk pengaturan pengisiannya. Di sini plug serta float di tegangan 53 volt serta arus pengisian di 5 ampere. Di sini nanti bisa disesuaikan dengan keinginan customer ya. Oke, kita kembali ke menu selanjutnya, yaitu tipe baterai ya. Di sini ada lead acid, lithium, dan user. Di sini kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai. Kemudian di sini ada pengaturan baterai ya. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery, dan high protect. Di sini juga bisa disesuaikan dengan keinginan customer ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Di sini juga bisa kita pilih salah satu untuk prioritasnya. Kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS ya. Di sini HVR recovery di 52 volt dan LVD di 46 volt. Nanti di sini ketika berada di tegangan 46 volt, maka secara otomatis dia akan berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Oke. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu ada menu bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian ada RS485, di sini juga belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Dan di sini ada tentang ya atau informasi. Di sini kita bisa lihat untuk modelnya solar inverter, nominal daya di 10.000 watt ya, dan nominal output di 220 volt. Oke, kita kembali. Kita akan ujikan. Di sini input PLN saya nyalakan. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan dan di sini DC priority ya. Dan di sini saya akan coba untuk turunkan tegangannya tadi di kisaran 46 volt ya. Oke, di sini 46 volt ya. Maka secara otomatis langsung berpindah ke PLN. Dan di sini ketika saya naikkan kembali tadi HVR recovery di kisaran 52 volt. Di sini saya naikkan. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter kembali ya. Dan di sini saya akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC. Di sini sudah berpindah ya, kita ubah ke prioritas AC priority. Kemudian di sini ketika PLN ini padam, ya di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya di sini maka secara otomatis langsung kembali lagi ke PLN ya. Oke, di sini saya akan ujikan untuk chargingnya, kita ubah lagi ke prioritas DC. Dan di sini saya simulasikan ketika baterai habis. Oke, di sini saya simulasikan baterai habis. Kemudian di sini saya akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC untuk lakukan charging ya. Oke, di sini kita tunggu sampai charging. Oke, di situ mulai naik ya, tandanya berfungsi dengan baik untuk chargingnya. Oke, saya di sini berfungsi ya. Dan di sini kita ubah prioritasnya menjadi prioritas DC kembali untuk lakukan pengujian beban ya. Di sini kita off-kan terlebih dahulu untuk input PLN dan kita akan nyalakan baterainya ya di sini. Oke, di sini baterai sudah saya nyalakan ya. Dan untuk selanjutnya, di sini saya akan ujikan dengan menggunakan beban. Di sini saya menggunakan beban pemanas, beban blower, beban kompor listrik, dan juga beban penyedot debu. Di sini langkah pertama saya nyalakan beban pemanas. Oke, di sini kisaran 800 sampai 900-an watt ya. Kemudian saya bebani menggunakan beban blower. Satu buah blower. Oke, di sini 6 buah blower 8000 watt. Saya tambah lagi beban kompor listrik. Oke, 10.000 watt ya. Saya tambah lagi beban penyedot debu. Oke, 11.000 watt. Kita over di sini. Sampai 12.000 watt ya. Kita tunggu sampai inverter off ya. Di sini inverter off karena ada kelebihan beban dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ini dia inverter sudah hidup kembali ya. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan ujikan dengan menggunakan prioritas AC ya. Di sini saya ubah. Saya nyalakan dulu input PLN. Dan di sini saya ubah prioritas AC. Oke. Sini saya simulasikan dengan menggunakan beban AC ya. Di sini kisaran 200 sampai 300-an watt. Dan di sini ketika PLN padam, ya
ya, maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali ya, maka secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter box panel 10.000 watt 48 volt. Untuk pengujian yang pertama, kita lanjutkan untuk pengujian yang kedua. Terima kasih.